yang aku bawakan malam ini dikirim sama wow aku yang kita sebut aja namanya Winda dari Jawa Tengah. Halo Winda. Nah, pengalaman horor yang Winda alami ini Wak terjadi pada tahun 2015 lalu ketika dia masih kelas 2 SMA. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya aku mau disclaimer dulu kalau semua nama dan tempat dalam kisah ini udah aku samarkan Wak ya. Nah, lanjut lagi. Jadi Wak ceritanya pada saat itu si Winda ini tergabung dalam sebuah organisasi luar sekolah yang memang rutin mengadakan perkemahan. Nah, perkemahan itu cukup ramai Wak karena pesertanya juga berasal dari berbagai sekolah sekabupaten. Dan di acara itu juga lah Winda bertemu dengan teman-teman baru yang menjadi kawan satu regunya. Satu regu itu sekitar 10-15 orang. Wah, ini aku sebutin aja nama-nama yang masuk ke cerita ya. Yang pertama tadi si Winda, yang kedua ada Nuna, Riris, Keisha, Bagas, dan Reza. Oke, nah terus singkat cerita berangkatlah Winda bersama teman-temannya ini ke lokasi perkemahan. Tempatnya cukup jauh Wak, di sebuah pedesaan yang berbatasan dengan pantai. Nah di sana mereka akan berkemah selama 3 hari 2 malam. Tapi uniknya Wak, di perkemahan itu mereka nggak nginap di tenda gitu, tidak. Melainkan mereka akan menginap di rumah warga. Jadi memang selama program itu berlangsung, dari sananya udah kayak gitu aturannya. Biasanya satu regu akan menginap di 2 rumah warga yang berbeda. Nah waktu itu Winda dan teman regunya yang perempuan menginap di rumah Bu Elmi namanya, sedangkan nanti yang laki-laki menginap di rumah salah satu perangkat desa yang bernama Pak Idrus. Satu rumah Bu Elmi, satu rumah Pak Idrus, laki-laki, perempuan laki-laki gitu ya. Nah rumah Bu Elmi yang ditempati Winda ini Wak nggak terlalu besar, cuman berisi 2 kamar aja. Nah kamar pertama ditempati sama Bu Elmi sama anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun, sedangkan kamar kedua yang ada di bagian belakang dan dibiarkan kosong karena memang yang tinggal di situ cuma 2 orang aja Wak, Bu Elmi sama anaknya. Di kamar 2 itulah Winda, Nuna, Riri sama Keisha tidur. Kamar belakang tuh gelap kali, nah dia nggak terawat tuh loh, macam nggak pernah ditempatin. Di anehnya di sana ada satu sarung yang menggantung di tembok, padahal nggak ada laki-laki yang tinggal di rumah itu Wak. Nah meski merasa janggal nih, Winda nggak ambil pusing karena ya kan berdasarkan informasi yang dia terima, katanya Bu Elmi ini sempat tinggal lama di luar pulau dan baru menempati rumah itu lagi beberapa saat sebelum mereka kemah di sana. Ya jadi wajar aja kalau memang rumahnya nggak terawat dengan baik lagi, itu kan memang udah udah lama nggak ditempatin sama Bu Elmi ya kan. Dan soal sarungnya siapa tahu Bu Elmi juga suka sarungan, nggak cuma laki-laki aja. Kayak gitu pikiran Winda pertamanya Wak. Nah dah tuh Winda sama teman-temannya pun mengikuti perkemahan dengan sangat gembira. Sampai akhirnya menjelang sore, masih di hari yang sama nih Wak ya, banyaklah peserta kemah yang datang ke masjid untuk beribadah dan juga numpang mandi. Nah karena di rumahnya Bu Elmi ini nggak ada kamar mandi Wak, Winda sama kawan-kawannya pun jadi ya ikutan ngantri juga lah mandi di masjid. Tapi untungnya waktu itu Winda ketemu nih sama salah satu warga yang bernama Bapak Gio. Nah Bapak Gio ini Wak menawarkan mereka untuk ya udah kalian mandi aja di rumah saya katanya. Dah tuh. Singkat cerita mereka menyetujui dan setelah mandi mereka sempat tuh ngobrol-ngobrol sama Pak Gio dan juga istri Pak Gio ya kan. Nah di momen itu Wak, dengan wajah khawatir Pak Gio nanya, "Gimana kalian di rumahnya Bu Elmi? Nyaman? Kalau nggak betah boleh loh kalian tinggal di sini aja," kata Pak Gio. Nah dengan nada bercanda Winda pun menjawab, "Alhamdulillah aman-aman aja kok Pak. Tapi paling nanti kami bakal sering kesini nih buat numpang mandi," kata siapa kan, kata Winda. "Ya udah nggak apa-apa kesini aja. Tapi Bapak pesan ya, selama kalian kemah di sini kalian harus hati-hati ya nak." "Ih hati-hati gimana Pak?" kata mereka kan. "Sebenarnya ada aturan ketat yang nggak boleh dilanggar di sini." "Oh ya? Aturan apa nih?" "Jadi gini, siapapun dilarang berdandan kalau masuk ke area lapangan dan tidak boleh membunyikan alat musik terutama gamelan di sana." Nah saat mendengar adanya aturan tersebut Winda sempat keheranan, kok Bu Elmi nggak pernah menginformasikan hal itu sama kami ya? Tapi gara-gara si Winda ini selalu berpikir logis Wak, dia nggak terlalu ambil pusing tuh, dia cuma "Oh iya siap Pak, ini nggak bakal kayak gitu," katanya. Dan tuh mereka pun lanjut mengikuti acara perkemahan. Dan masuk di hari kedua nih Wak. Nah di hari kedua ini kegiatan mereka adalah untuk mencari jejak. Nah rutenya mencakup wilayah sekitar lapangan desa, perkebunan karet dan juga mengarah ke dekat pantai. Tapi waktu itu yang ikut kegiatan itu cuma perwakilan 5 orang aja per regu. Dan kebetulan si Winda ini nggak termasuk dalam 5 orang tersebut. Ya, ada 5 orang dari regunya Pigi, sisanya tinggal. Nah karena nganggur Wak, Winda dan beberapa teman lainnya pun memutuskan tuh, Wak kita jalan-jalan aja ke pantai yuk, katanya. Udah Pigilah mereka ke pantai. Nah selama mereka di pantai udahlah mereka asik-asik foto-foto sambil bersenda gurau. Dan pada saat itu Winda juga lanjut lagi nih berjalan di sepanjang garis pantai sambil mengumpulkan kerang-kerang Wak. Karena dia suka nengok kerang yang dia tangkap, diambillah satu kerang yang memang ukurannya kecil nih. Terus disimpan sama siapa nih? Sama si Winda. Nah pas lagi asik-asiknya main Wak, tiba-tiba datanglah ini 2 orang kakak pembina mereka.